Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bustiman. Saya dari Universitas Galuh, kelas Manajemen B, NIM 3402190560. Baik, pada kali ini pada mata kuliah ekonomi manajerial, saya ditugaskan untuk membuat sebuah kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan data penjualan produk motor Yamaha WR155 di perusahaan XYZ dan data penjualan produk motor Yamaha WR15 di perusahaan ZYX atau produk yang sama pada perusahaan yang berbeda dengan 8 tahun terakhir mulai dari 2012 sampai 2019. Dari data tersebut, buatkan analisis registrasi secara manual, analisis korelasi produk momen, koefisien determinasi. Dan jika pada waktu tahun 2020 harga berubah sebesar, ini ditentukan sendiri ya, saya akan misalkan 10.000, nanti berapa jumlah permintaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menyusun beberapa susunan ya, seperti satu, kita harus mengumpulkan data penjualan produk Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ dan data penjualan produk Yamaha WR155 pada perusahaan ZXY. Data seksi silang penjualan produk Yamaha WR155 di pasar, analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Nah, lalu kita akan mencarinya, yaitu seperti A pada perusahaan XYZ, pada penjualan produk Yamaha WR155 itu kita cari analisis regresinya secara manual. Lalu kesimpulan, kedua analisis korelasi produk momen, lalu kesimpulan, dan koefisien determinasi, lalu kesimpulan. Nah, sama ya pada perusahaan ZXY juga sama, kita mencari analisis regresinya, analisis korelasi, dan koefisien determinasi. Yang ketiga, gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Sama, kita akan mencari analisis regresi, korelasi, dan determinasi. Nah, saya sudah membuat salah satu contohnya, ya, yaitu untuk produk penjualan motor Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Ini kita buatkan data penjualan produk Yamaha-nya tersebut pada perusahaan XYZ. Nah, dari mulai 2012 sampai tahun 2019, dengan harga pada tahun 2012 harganya itu 2.000. Ini misalkan ya, ini contohnya 2.000. Nah, sampai pada 2013 itu 3.000, sampai 2019 harganya mencapai 9.000. Dan kenaikan tiap tahun ini 1.000. Dengan jumlah permintaan, ini ada Q itu jumlah permintaan. Jumlah permintaannya pada tahun 2012 dengan harga 2.000, jumlah permintaannya mencapai 925. Dan pada tahun 2019 dengan harga 9.000 ya, dengan harga yang naik, ini permintaannya menurun mencapai 250. Kita lihat di sini harga naik, permintaan pun akan menurun. Nah, lalu kita buat juga kedua, kita buat data penjualan produk Yamaha WR155 pada perusahaan ZXY. Sama, ini juga dari tahun 2015 sampai 2019 dengan harga P, dengan harga atau P 2.500 pada tahun 2012 dan
mencapai 29.500 pada tahun 2019 ya. Jadi sama ini juga harganya naik tapi lebih tinggi dari perusahaan XYZ. Ini lebih tinggi dibanding perusahaan yang XYZ ya, lebih tinggi 500. Nah, jadi pada tahun 2012 dengan harga 2.500 ini jumlah permintaannya mencapai 900. Nah, pada tahun 2019 dengan harga 9.500 ini permintaannya 200. Ya. Kalau yang di atas ini harga 9.000, permintaannya 250. Lebih banyak. Nah, kalau yang di bawah ini harganya lebih mahal 9.500. Jadi permintaannya lebih sedikit ya. Jadi permintaannya 200. Lalu kita akan mencari data sesi silang penjualan produk Yamaha WR 155 di pasar. Pada perusahaan XYZ ya dan perusahaan ZXY ini tahun 2012 sampai 2019 sama, dua-duanya sampai 2019. Ini perbandingannya dari ini harganya ya, untuk perusahaan XYZ itu memberikan harga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Tetapi untuk perusahaan ZXY ini memberikan harga 2.500, 3.500, 4.500 sampai 9.500 dengan jumlah permintaannya 925, 850 sampai 250. Untuk XYZ 900, 800, 700 sampai ke 200 pada tahun 2019. Nah. Lalu kita akan mencari analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari perusahaan tersebut ya, dari perusahaan kedua tersebut. Kita akan mencari pada perusahaan XYZ ya, pada penjualan Yamaha WR 155. Kita akan mencari analisis regresi secara manual ya. Kita bikin dulu tabelnya dengan N itu jumlah tahun ya, ada 8 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5 sampai tahun 8. Harga atau P ini X ya, harga itu X. Harganya 2.000, 3.000, 4.000 sampai 9.000, dan jumlah permintaan yaitu Y. Y-nya kayak seperti tadi ya, 925, 850, 720 sampai 250. Nah, di sini ada XY. XY itu perkalian antara X dan Y. Jadi X dan Y dikalikan hasilnya 1.850.000. Nah, kalau yang X pangkat 2, untuk X pangkat 2 yaitu X ini di pangkat 2. Jadi 2.000 kali 2.000 sama dengan 4 juta. Y akar 2 berarti Y di akar 2. 925 di akar 2 hasilnya 855.625. Nah, lalu ini seterusnya ya. Ini dikalikan, ini di akar 2, ini di akar 2 sampai semuanya sampai tahun ke-8. Nah, di sini ada sigma X. Sigma X itu yaitu jumlah X. Jadi jumlah keseluruhan X dari tahun pertama sampai tahun ke-8 itu jumlahnya ada 44.000. Sigma Y berarti jumlah Y. Jumlahnya ada 4.660. Dan sigma XY berarti jumlah X kali Y. Kalau sigma X akar 2, sigma X pangkat 2 yaitu jumlah X pangkat 2. Sigma Y angkat 2 yaitu jumlah Y pangkat 2.
yaitu jumlahnya 3.127.950. Lalu kita akan mencari nilai regresi secara manual dengan rumus B sama dengan N kali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X angkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan N-nya itu 8 tahun. Nah, dikali jumlah XY, jumlah XY itu 21.470.000 dikurang XY sigma X dikurang sigma X yaitu 44.000 dikali sigma Y 4.660 dibagi 8 N kali sigma X pangkat 2 yaitu 284 juta dikurang sigma X akar 2 yaitu 44.000 akar 2. Nanti hasilnya akan menghasilkan min 0,099. Ini hasil pembulatan ya. Nah, hasilnya min 0,099. Dan kita akan mencari A-nya. A-nya itu yaitu sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Untuk mencari rata-rata Y yaitu sigma Y per N. Jadi 4.660 dibagi 8. Hasilnya 582,5. Untuk rata-rata X yaitu sigma X per N. 44.000 dibagi 8 hasilnya 5.500. Jadi A sama dengan rata-rata Y dibagi rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Hasilnya 1.127. Jadi kesimpulannya dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.127 dikurang 0,099 X atau Q sama dengan 1.127 dikurang 0,099 P. Nah, untuk yang kedua kita mencari korelasi produk momen yaitu R XY yaitu rumusnya N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi akar perkalian dari N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Kita masukkan angkanya yaitu 8 kali 21.470.000 dikurang 44.000 kali 4.660 dibagi akar perkalian dari 8 kali 284 juta dikurang 44.000 akar 2 dikali 8 kali 3 juta 8 kali 3.127.950 dikurang 4.660 akar 2. Nanti hasilnya akan ditemui min 0,998. Jadi nilai koefisien korelasi sebesar min 0,998. Untuk mencari koefisien determinasinya yaitu R kuadrat yaitu kurung buka N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar perkalian dari N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu dikali N sigma Y pangkat 2 min sigma Y pangkat 2. Atau nilai korelasi tinggal karena ini sama ya, atau lebih singkat, kalau lebih cepatnya itu nilai hasil dari nilai
korelasi ini tinggal di akar 2 karena rumusnya sama dan di akar 2. Jadi sama, nanti hasilnya 0,996. Karena rumus R kuadrat itu sama dengan rumus korelasi yang di pangkat 2 ya, yang di pangkat 2. Jadi jumlahnya nanti ketemu 0,996. Untuk kesimpulannya, proporsi penjualan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan Yamaha WR155 di pasar dapat dijelaskan sebesar 99,6%, sedangkan 0,4% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, itu untuk perusahaan di XYZ. Nah, yang kedua, yang B, ini untuk perusahaan ZXY pada produk Yamaha WR155. Kita sama bikin tabel seperti tadi. N ada 8 tahun ya, 1 sampai 8. Dan X-nya ya tinggal dimasukkan yang tadi tahun pertama 2.500, tahun kedua 3.500 sampai tahun 8 9.500. Dan untuk Y-nya ini 900, 800, 700 sampai ke 200 pada tahun ke-8. Ini sama ada XY, XY perkalian X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Dan ini sigma X berarti jumlah X, sigma Y jumlah Y, sigma X Y berarti jumlah X kali Y, sigma X pangkat 2 yaitu jumlah X pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 berarti jumlah Y pangkat 2. Nah, yang kedua, yang pertama kita mencari analisis regresi. Ini rumusnya sama seperti tadi ya. Rumus mencari analisis regresi secara manual itu B sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Hasilnya akan mencapai min 0,1. Ini hasil pembulatan ya. Jadi B-nya akan mendapat hasil min 0,1. Dan untuk mencari A-nya sama, yaitu A sama dengan rata-rata Y dibagi rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Dan untuk mencari rata-rata Y sama dengan sigma Y per N, berarti 4.400 dibagi 8, hasilnya 550. Dan untuk rata-rata X, yaitu sigma X per N, 48.000 dibagi 8, hasilnya 6.000. Nah, jadi untuk A sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X sama dengan 550 dikurang min 0,1 dikali 6.000. Hasilnya 1.150. Jadi kita dapat disimpulkan, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1.150 min 0,1 X atau Q 1.150 min 0,1 P. Dan untuk mencari analisis korelasinya yaitu R XY ya. Jadi untuk mencari R-nya itu N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi akar perkalian dari N kali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, nanti setelah masukkan angkanya akan diketahui hasilnya min 0,99976 ya. Jadi kesimpulannya koefisien korelasi sebesar min 0,99976. Dan untuk koefisien determinasinya R kuadrat itu sama rumusnya seperti tadi, atau bisa di hasil korelasi ini di pangkat 2. Nanti hasilnya akan sama ya.
Atau bisa masukkan rumusnya, kurung buka N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi akar perkalian dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Kurung tutup, hasilnya nanti di pangkat 2. Nah, jadi akan ditemukan hasilnya 0,9995. Nah, jadi kesimpulannya di sini, proporsi penjualan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan Yamaha WR155 di pasar dapat dijelaskan sebesar 99,95%, sedangkan 0,05% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, yang ketiga, ini gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Nah, kita sekarang akan menggabungkan dua perusahaan, yaitu kita gabungkan. Yang pertama perusahaan XYZ, kita gabung. Yang pertama XYZ sampai tahun ke-8, dan terus N-nya 8, jadi N-nya jumlahnya 16, karena ada 16 tahun ya, dua kaliannya. Jadi di sini kita menggabungkan yang pertama ini data untuk perusahaan XYZ dan yang kedua ini data perusahaan ZXY. Nah, ini sama, nanti akan ditemukan sigma X jumlah X, sigma Y jumlah Y, sigma XY jumlah X kali Y, sigma X kuadrat jumlah X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma jumlah Y kuadrat. Jadi untuk mencari analisis regresinya, rumusnya sama, B sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nanti hasilnya setelah masukkan angkanya, hasilnya akan diketahui min 0,099. Untuk mencari A sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X. Dan untuk mencari rata-rata Y, yaitu sigma Y per N atau jumlah Y dibagi N. 9060 dibagi 16, hasilnya 566,25. Dan untuk rata-rata X sigma X per N yaitu 92.000 dibagi 16, hasilnya 5.750. Jadi untuk A yaitu 566,25 dikurang min 0,099 kali 5.750, hasilnya didapat 1.135,5. Jadi fungsi permintaannya adalah Y 1.135,5 min 0,099X atau Q 1.135,55 atau Q 1.135,5 dikurang 0,099P. Dan untuk analisis korelasi produk momennya, R-nya itu RXY sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar dari perkalian N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 kali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nanti setelah masukkan angkanya ditemukan hasilnya min 0,998. Ini hasil pembulatan ya, min 0,998. Jadi dinilai koefisien korelasi sebesar min 0,998. Untuk mencari koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan nilai korelasi di akar 2. Nilai korelasi di pangkat 2. Nah, jadi hasilnya akan didapat 0,996.
Ini harus hasil pembulatan ya. Jadi R kuadratnya 0,996. Jadi kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan produk Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ dan ZXY dapat dijelaskan sebesar 99,6%, sedangkan 0,4% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, jadi dan untuk soal yang kedua, jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 10.000, berapa jumlah permintaannya? Nah, kita lihat pada perusahaan XYZ ya, fungsi permintaannya itu X sama dengan 1127 dikurang 0,099 kali P. Nah, kita P-nya itu kita ganti harganya, kita ganti P-nya itu 10.000. Misalkan P-nya itu 10.000. Nah, jadi dapat hasilnya I sama dengan 137. Jadi permintaan pada perusahaan XYZ, permintaan produk motor Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ itu sebesar 137. Dan pada perusahaan ZXY, fungsi permintaannya itu Q sama dengan 1150 dikurang 0,1 kali P. Dan P-nya ganti 10.000, hasilnya adalah Q sama dengan 150. Jadi permintaan pada perusahaan ZXY sebesar 150. Dan pada perusahaan gabungan antara XYZ dan ZXY itu fungsi permintaannya X sama dengan 1135,5 min 0,099 kali P, dan P-nya diganti 10.000, hasilnya 145,5 atau kita bulatkan 145. Jadi permintaan pada perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY ya untuk motor Yamaha WR155 itu adalah permintaannya 145. Nah, jadi kita lihat ya, misalkan di sini tadi ini untuk perusahaan XYZ hasilnya 137 untuk tahun 2020 dengan harga 10.000. Dan ZXY itu 150 ya. Kita di sini dilihat nah, pada tahun 2020 ini tadi kalau misalkan ini pada tahun 2020 harganya dari 9.000 menjadi 10.000, ini hasilnya akan 137. Dan pada tahun untuk perusahaan ZXY pada tahun 2020 dengan harganya naik menjadi 10.000, harganya ini akan menjadi 150. Nah, jadi ini selisihnya hanya 50 karena selisih harganya juga naiknya cuma Rp500. Jadi selisihnya di sini hanya 50. Sedangkan di sini yang selisihnya menjadi 1.000, yang 9.000 menjadi 10.000, berarti ada selisih 1.000. Turunnya dari 250 menjadi 137. Berarti ada 123. Ya. Jadi ada 113 selisihnya itu. Nah, jadi ini selisihnya sangat jauh karena harganya naiknya sangat jauh dibanding dengan perusahaan ZXY. Kalau ZXY naiknya cuma 500, jadi selisihnya cuma 50. Nah, jadi seperti itu. Apabila harga
makin naik, maka jumlah permintaannya akan menurun. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.